Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah bagusnya kita memulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ustaz cintai, hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran ilmu pengetahuan alam, meneruskan materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang bunyi, ya. Hari ini kita akan membahas tentang alat pendengaran, ya. Apa itu alat pendengaran? Ya, alat pendengaran itu yang biasa kita sebut itu, ya, di bagian tubuh kita ini yang namanya telinga atau kuping, ya. Di alat pendengaran ini sangat berfungsi sekali, ya, bagi tubuh kita, ya. Apa alat pendengaran itu atau telinga itu, ya? Jadi kita itu dapat mendengar bunyi, suara, ya, melalui alat pendengaran ini, ya, yang namanya telinga, ya. Selain berfungsi untuk mendengarkan suara, jadi alat pendengaran ini juga berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita, ya. Jadi alat keseimbangan tubuh. Jadi selain mempunyai fungsi untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita, baik suara manusia, suara burung, suara yang lain-lain, itu mempunyai fungsi sebagai keseimbangan tubuh, ya. Anak-anak yang saya cintai, alat pendengaran mempunyai bagian-bagian, ya, bagian-bagian tertentu, ya. Di sini nanti kalian bisa melihat, ya, bagannya apa, tabelnya apa, gambarnya, gambar alat pendengaran, ya. Jadi bagian-bagian alat pendengaran itu, yang pertama bagian luar. Nah, bagian luar itu yang dapat kita lihat, ya. Ini bagian luar itu daun telinga. Ini bagian luar, ya, bagian luar alat pendengaran. Apa itu fungsinya daun telinga itu? Daun telinga ini mempunyai fungsi untuk menangkap, ya, menangkap getaran-getaran bunyi, ya. Jadi ada suara-suara, ada bunyi itu, ya, oleh daun telinga ini bunyi tersebut ditangkap, ya. Terus bagian yang lain, ya, ada bagian telinga tengah, bagian tengahnya, ya, ada gendang telinga, ya. Di situ di bagian tengah itu ada namanya gendang telinga, ya. Nah, setelah getaran bunyi suara tadi ditangkap oleh namanya daun telinga, kemudian diterima oleh namanya gendang telinga. Nah, gendang telinga ini yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga, ya. Nah, terus kemudian ada bagian telinga dalam, ya. Di sini ada saluran
tengah lingkaran, ada saraf pendengaran, ya, ada koklea, ada saluran eustachius atau yang berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring, ya. Jadi anak-anak, jadi telinga ini, alat pendengaran ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama bagian luar, ya, yang tadi Ustaz sebutkan ada daun telinga, terus bagian tengahnya, bagian telinga tengah, yaitu ada gendang telinga, dan yang terakhir bagian dalam telinga, yaitu ada saraf pendengaran dan lain-lain, ya. Itu bagian-bagian alat pendengaran atau bagian-bagian daripada telinga. Nah, anak-anak yang Ustaz cintai, kamu dapat mendengar bunyi, ya. Terus bunyi itu dapat didengar oleh telinga. Jadi prosesnya itu yang tadi, ya. Jadi getaran-getaran suara atau getaran-getaran bunyi tadi ditangkap oleh daun telinga, terus diterima oleh gendang telinga, ya, lalu diterima lagi oleh saraf pendengaran, ya, yang diteruskan nanti dari saraf pendengaran itu sampai ke otak. Lalu kita akan mengetahui apa nama bunyi tersebut. Jadi yang menafsirkan, mengetahui nama bunyi tersebut, yaitu nanti diterima oleh otak. Itu anak-anak. Nah, anak-anak yang Ustaz cintai, yang Ustaz sayangi, ya, telinga manusia, ya, berbeda dengan telinga hewan atau binatang, ya. Telinga manusia itu dapat mendengarkan suara atau bunyi itu 20 sampai 20 ribu hertz, ya. Itu kemampuan mendengar telinga manusia, ya. Jadi telinga manusia itu mendengar bunyi, ya, dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu hertz, ya. Nah, tentu setiap pendengaran kemampuan manusia itu berbeda-beda, ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, tergantung ada pengaruh-pengaruhnya, ya, karena ada pengaruh-pengaruhnya, ya. Apa itu pengaruhnya? Yang pertama, faktor usia. Ya, kalau pendengaran orang yang udah tua, mungkin pendengarannya itu berbeda dengan yang masih muda, ya. Jadi pendengarannya udah mulai berkurang. Terus faktor kesehatan, mungkin telinganya ada kerusakan di dalam gendang telinganya, ya, ada yang tersumbat. Nah, oleh karena itu telinga kita ini harus dijaga kesehatannya supaya suara yang kita dengar itu dapat didengar dengan sempurna, dengan baik, ya. Di anak-anak, hari ini kita membahas tentang alat pendengaran, ya, namanya telinga. Jadi kita harus menjaga tuh telinga kita daripada sesuatu yang bisa merusak telinga kita, ya. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Yang pertama, ya, kalian bisa membersihkan telinga, ya, dengan teratur, ya, bagian luar. Jangan sampai kalian membersihkan sampai dalam sekali sehingga bisa merusak gendang telinga, ya. Terus periksakan ke dokter, ya, apabila ada telinga kita sudah terjadi atau tidak sehat telinga kita, ya.
pendengaran kita udah tidak mendengarnya tidak sempurna lagi, kita periksakan ke dokter. Ya, itu anak-anak. Ya anak-anak yang saya cintai, ya, nanti kalian coba melihat bagaimana bagian-bagian telinga, nanti kalian pelajari. Di sini ada gambarnya. Terus nanti Ustaz berikan soal. Di soalnya kalian kerjakan dengan baik, ya, supaya kalian ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat nanti. Ustaz sekian, kalian pelajari lagi materinya dan kerjakan soalnya. Ustaz sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.